digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, di balik kemudahan dan konektivitas yang ditawarkannya, bersembunyi berbagai bahaya yang mengintai. Tindakan-tindakan bahaya yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Permasalahan yang sudah terjadi antara lain cyberbullying, penipuan, penyebaran hoaks, hingga penyelundupan data pribadi warga negara. Tentunya hal ini akan berdampak pada kehancuran integrasi bangsa apabila terus-menerus dibiarkan. Sosial media tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga hankam. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana sosial media akan berpengaruh besar pada bidang ekonomi. Dari data survei yang dilakukan oleh CFDM UGM, ada 5 jenis penipuan yang paling banyak diterima responden. Yang menempati peringkat paling tinggi adalah penipuan berkedok hadiah, kemudian dilanjuti dengan penipuan mengirim tautan, lalu penipuan jual beli di berbagai platform sosial media, kemudian penipuan melalui situs web atau aplikasi palsu, dan peringkat terakhir adalah penipuan berkedok krisis keluarga. Untuk menggambarkan bahaya dari media sosial di bidang ekonomi, dapat kita lihat pada kasus judi online yang sedang marak saat ini. Perjudian online semakin merebak di Indonesia, dengan transaksi yang melonjak tajam setiap tahunnya. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat perputaran uang fantastis dari 57 triliun rupiah pada 2021 hingga 600 triliun rupiah hanya dalam 3 bulan pertama 2024. Jumlah pemain judi online mencapai 2,37 juta orang dengan 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mirisnya, pelaku termasuk anak di bawah usia 10 tahun hingga lansia. Rentang usia terbesar adalah 30 hingga 50 tahun, dengan jumlah mencapai 1,64 juta orang. Berbagai situs judi online ini diduga beroperasi dari luar negeri, memanfaatkan celah hukum dan teknologi. Meski ribuan situs telah diblokir oleh Kementerian Kominfo, seperti lebih dari 3 juta konten bermuatan judi, fenomena ini masih sulit diberantas. Nilai deposit bervariasi, dari Rp100.000 hingga Rp40 miliar dengan rekening dan e-wallet yang terus diawasi. Bahkan 573 akun dompet digital dan 7.499 rekening bank telah diblokir. Namun, jumlah kasus penanganan masih tertinggal. Tahun 2023 mencatat 1.196 kasus dengan 1.987 tersangka. Sementara hingga April 2024, ada 792 kasus dengan 1.158 tersangka. Perjudian online jelas menjadi tantangan serius di era digital ini. Selain dampak ekonomi, sosial media juga memiliki dampak positif dan negatif di bidang sosial. Salah satu dampak negatif di aspek sosial adalah cyberbullying. Di dunia maya, kata-kata dapat menjadi senjata yang mematikan. Serangan verbal dan penghinaan yang terus-menerus dapat menghancurkan kepercayaan diri individu. Banyak korban mengalami kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Lebih dari sekedar dampak individu, cyberbullying juga merusak jalinan sosial. Korban seringkali menjauh dari lingkungan sosial mereka, menghindari interaksi dan merasa tidak diterima. Ini menciptakan jurang pemisah dalam masyarakat kita. Tak dapat disangkal, media sosial adalah sarana yang paling penting dalam mendorong kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi ancaman yang serius, bahkan memicu dampak negatif seperti disintegrasi bangsa. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di dunia maya. Dengan meningkatkan kesadaran dan empati, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan ini dan membangun integrasi bangsa yang lebih kuat.